Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri. Ya sekarang ini lagi pusing-pusingnya Fuad Pleret ya, dan kawan-kawan. Nah, berhubungan dengan video-video saya atau apa yang saya sampaikan melalui YouTube di video saya, ada pertanyaan ini. Pertanyaan, mohon maaf saya pakai kacamata, soalnya ya maklum lah sudah agak tua. Ini pertanyaannya adalah ngapunten Gus, menurut saya Kyai Haji Imaduddin dan Gus Fuad Pleret itu pembela pribumi dari kebohongan Habib dan pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meluruskan masalah nasab. Oke, saudara. Ya, oke, bagus, ini pertanyaannya ya, cukup ya. Jadi begini saudaraku, ini saya akan luruskan sebatas ilmu yang saya miliki. Mohon maaf, yang bertanya ini adalah teman, jadi agak sopan dia bertanya ya. Jadi gini, sebelumnya mohon maaf, ada yang memanggil saya Gus, ada yang memanggil saya Pak Cecep, ada yang memanggil saya Pak Yasin, ada yang memanggil saya siapalah, terserah lah. Sebagai saya itu panggilan itu ya sekedar untuk pengenalan saja. Jadi prinsipnya siapapun manggil saya terserah lah, manggil Mbah pun juga terserah, nggak masalah, dan itu tidak merugikan saya. Jadi gini, berhubungan dengan bahwa Imaduddin, Fuad Pleret dan gerombolannya itu sebagai pembela kaum pribumi, pembela pribumi lah katakan. Saya ini juga pribumi. Saya tidak paham apa yang dibela mereka berhubungan dengan habaib. Sekali lagi, mungkin yang bertanya ini, pernahkah, saya bilang berulang kali, pernahkah jenengan saudaraku dirugikan oleh habaib? Kalau dirugikan, sekali lagi, monggo silakan gugat kalau itu berhubungan dengan keperdataan. Kalau dirugikan ada pidananya, silakan gugat, dan jangan gebyah uyah. Misalkan sekarang ini saya ada masalah dengan polisi, ya kan? Ini saya contohkan, ada masalah dengan polisi berhubungan dengan saudara-saudara saya di Kediri ya, di Relawan Peduli Palestina Kediri Raya, di mana saya adalah ketua Relawan Peduli Palestina Jawa Timur, dan saudara-saudara saya yang ada di Kediri itu dipersekusi, bahkan dianiaya, dikeroyok oleh gerombolan orang yang tidak dikenalnya, dan tidak ada masalah ketika teman-teman saya sedang menjalankan sholat maghrib, ketika mau sudah soft, sudah terbentuk, tahu-tahu ada orang masuk dan melakukan pemukulan, lantas saudara-saudara saya itu membela diri oleh Polresta Kediri. Sekali lagi, oleh Polresta Kediri itu malah dijadikan tersangka pasal 170 KUH pidana, itu adalah pengeroyokan. Maka perbuatan zalim daripada polisi ini saya tidak mengatakan yang macam-macam. Saya sampaikan dengan cara saya melaporkan
ke Propam, ke Kapolri, ke Kapolda dan sebagainya. Adapun masalah ikhtiar saya belum sampai sekarang belum ada tanggapan yang memuaskan, ya karena memang kepolisiannya ya, dalam hal ini polisi-polisi di Republik Indonesia, aparat-aparatnya itu ya mohon maaf tidak dalam posisi yang baik-baik saja. Tapi kan tidak gebiah uyah setiap polisi itu jelek, setiap mereka-mereka yang ada di polisi itu jelek, lantas saya mengatakan wah semua polisi saya Indonesia ini jelek semua. Tidak kan, lakukan upaya hukum. Begitu juga ketika saya kemarin mendapatkan pengeroyokan dari debt collector, ya kan, saya menempuh jalur hukum. Oh ya, yang meroyok saya itu adalah etnis ini, saya laporkan ke polisi. Tidak semua etnis kebetulan ada dari Indonesia Timur itu jahat. Saya punya banyak teman di Indonesia Timur yang peduli sama saya dan mereka marah gitu. Ya oknum itu saja. Maka saya katakan bahwa saya melakukan tindakan hukum, melaporkan mereka. Bahkan ada tentara TNI-nya di situ. Saya minta kepada waktu berhubungan dengan ini adalah ada pomalnya, ada polisi militer, karena dari saya duga oknumnya ini dari Angkatan Laut. Maka saya lakukan upaya yaitu dengan menyampaikan kepada pomal gitu loh. Itu yang harus saya lakukan itu, saudara. Jadi begitu, saudaraku. Jadi kita harus memilah-milah, tidak terus gebiah uyah. Silahkan kalau ada yang dirugikan oleh oknum HPIP gitu, HPIP, mohon maaf, apakah itu dalam keperdataan, silahkan lakukan gugatan. Kalau ada pidana silahkan laporkan. Tentu akan ada hak jawab. Kalau perdata juga akan dinilai bukti-buktinya, juga pidana juga akan dinilai bukti-bukti apa sih bukti-bukti yang jenengan miliki. Tidak terus gebiah uyah, lantas semuanya Habaib jelek, semuanya dari Pak Alawi jelek, terus semuanya. Karena terus terang aja, kalau sudah seperti ini namanya rasis, saudaraku. Jadi kalau jenengan dari kebohongan Pak Alawi, kebohongan yang mana? Kalau dia bohong lantas merugikan jenengan, monggo silakan sekali lagi laporkan. Nah, sekarang berhubungan dengan nasab, jenengan pun bertanya, meluruskan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang gini loh, saya nggak tahu ya, saya ini bukan ahli nasab. Sekali lagi, saya bukan ahli nasab. Jadi di sini yang kata-katanya meluruskan itu, yang perlu diluruskan itu nasab yang bagaimana? Apakah Imaduddin ahli nasab? Apakah Fuad ahli nasab? Bukan. Kalau sesuatu ditangani oleh yang bukan ahlinya, maka hasil akhirnya adalah kerusakan, kebobrokan. Dan tesisnya Imat sekali lagi tidak ada tesis itu membawa kerusakan, membawa perpecahan, membawa permusuhan, berdampak lantas tesis itu akhirnya melebar membentuk organisasi, terus yang namanya PBILS lantas membentuk pasukan. Untuk apa? Ya kalau tesis itu benar, uji, dipadukan dengan ujian. Oh iya, kalau memang itu masalah nasab, uji lagi di pengadilan. Nanti akan ditanya di pengadilan. Yang namanya Imaduddin ataupun Fuad Barat di pengadilan akan sebelum mereka mengajukan, mereka akan ditanya begitu mengajukan ya, mereka dinilai legal standing mereka apa. Memasalahkan nasabnya Habaib itu legal standingnya apa, itu saudaraku, supaya sampai ngerti. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan ke dunia itu untuk membawa kepada kemaslahatan, untuk membawa kepada kerukunan, untuk membawa kebaikan, untuk istilahnya rahmat bagi alam semesta, bukan membawa perpecahan.
bukan membawa permusuhan, bukan mengumpulkan, misalkan berdakwah lalu mengumpulkan untuk menyerang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerang kaum kafir yang memusuhinya. Rasulullah dimusuhi, menghindar sampai beliau hijrah. Tidak pernah Rasulullah itu menyerang. Rasulullah menyampaikan, ini yang benar silakan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran. Quran pun juga bagian daripada rahmatan lil alamin. Quran itu rahmat bagi alam semesta. Makanya saya tidak mengatakan, mohon maaf, begitu juga berhubungan dengan Islam. Islam itu adalah, bukan saya bilang nggak ada Islam Nusantara, Islam Inggris, Islam apalah. Yang ada Islam rahmatan lil alamin. Sampai sekarang saya tidak sepakat dengan kata-kata Islam Nusantara, karena itu tidak dibawa oleh Rasulullah dan tidak pernah disebutkan dalam Quran maupun hadis adanya kata-kata Islam Nusantara. Islam rahmatan lil alamin untuk semuanya. Mengkotak-kotakan Islam itu sama seperti saat ini. Mengkotak-kotakan antara kiai dan habaib. Yang keduanya kalau dipadukan adalah kekuatan ulama, kekuatan penerus Rasulullah. Jadi kalau kita bicara masalah tesis berhubungan yang untuk meluruskan nasab, saya tidak percaya kalau tesisnya Imaduddin itu, mohon maaf, tidak ada muatan orderan. Kenapa itu tadi? Tesisnya Imaduddin memecah belah. Saya tidak yakin dan sangat tidak percaya kalau berhubungan dengan kata-kata pribumi yang dipakai oleh mereka, lantas itu dihubungkan seolah-olah bahwa pribumi ini telah dijajah oleh Yaman. Tidak, itu hanya pikiran orang-orang yang memang ingin memecah belah umat. Kalian lihat, mohon maaf saja, yang membela Imaduddin, yang membela Fuad Pleret, HM Subhan, lantas Rifki Zulkarnain, juga Fakih Wirohadiningrat, di belakangnya semuanya itu adalah orang-orang yang seperti, mohon maaf, seperti orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam yang sebenarnya. Mohon maaf, saya bukan seorang ahli agama, tapi saya melihat mereka seperti orang-orang dukun. Kata teman saya, dukun itu kepanjangan dari kalau ada duit rukun. Kalau nggak ada duit nggak rukun. ini pas, dukun itu ada duit rukun, kalau nggak ada duit nggak rukun. Itu di belakangnya Fuad Pleret dan Imaduddin. Sadar nggak mereka? Dan ini menyerang orang-orang yang, mohon maaf, coba itu perhatikan orang-orang yang ada di saya pernah mendatangi, langsung melihat langsung di Tulungagung. Orang-orangnya hampir semuanya orang-orang yang, mohon maaf, jauh dari kata-kata dari agama Islam. Penampilannya, gayanya jauh dari agama Islam. Sepertinya modelnya, mohon maaf aja, model orang-orang yang ya dekat-dekat dengan kesyirikan gitu. Saya tidak perlu menyebutkan ya. Yang jelas orang-orang yang jauh dari kesenangannya kepada pengajian. Jadi itu, coba saudaraku berpikir secara nalar saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran yang dibawanya itu dihadirkan ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa rahmat bagi alam semesta, meminta kepada umat Islam untuk menjaga ukhuwah persatuan. Lantas ada tesis. Nah, tesis ini hadir dibawa oleh Imad dan didukung oleh Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, juga
Fakih Wirahadiningrat dan kawan-kawan di belakangnya, di belakang yang mendukungnya, dengan mengatasnamakan pribumi lalu membuat perpecahan. Apakah tesis ini baik? Kalau tesis baik, tentu tidak akan membawa kepada perpecahan, membuat mengadu domba. Dan parahnya lagi, ketika yang namanya Fuad Pleret, ketika yang namanya HM Subhan, ketika yang namanya Rifki Zulkarnain, dan ketika yang namanya Fakih Wirahadiningrat itu sampai membuat podcast yang tujuannya tidak lain, mereka membuat kesepakatan podcast ini untuk membahas masalah seorang ulama besar bernama Guru Tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang berjasa pada, sekali lagi saya katakan, berjasa kepada rakyat Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, membuat rakyat Indonesia yang ada di Indonesia Timur khususnya menjadi mereka beragama dengan baik, menjaga akidahnya, menjaga amalahnya, menjaga kesehariannya, membentuk kesehariannya, dan untuk sehari-harinya bisa menjalankan sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjalankan sholat, puasa, zakat, sampai mereka berhaji, jadi menjalankan ibadah Islam ya. Terus juga membuat rakyat Indonesia yang berada di Indonesia Timur khususnya itu cerdas dengan panutan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan sampailah padanya akhirnya beliau yang begitu besar jasanya itu meninggal pada tahun 69. Anehnya, tahu-tahu di 2025 ini, di saat kita sedang berpuasa, di akhir puasa, tahu-tahu ada orang yang bernama Fuad Pleret, HM Subhan, Rifki Zulkarnain, juga Fakih Wirahadiningrat, tanpa pernah bersentuhan, tidak pernah disakiti, dirugikan oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri atau Guru Tua ini. Saya katakanlah Guru Tua ini tidak pernah bertemu, kemungkinan besar, dan tidak pernah ada sangkut pautnya, tahu-tahu dijelek-jelekan. Karena Habib Idrus Salim Al-Jufri ini oleh gubernur di sana, ada 5 atau 4 gubernur di sana, diusulkan menjadi pahlawan nasional. Mereka tidak melakukan tabayun, tidak melakukan upaya itu misalkan protesnya lewat jalur hukum, tapi langsung membuat podcast menjelek-jelekan. Tujuannya keempatnya ini menjelekkan, sampai menyebut dengan kata-kata binatang di mana di situ diiyani oleh mereka, disebut dikatakan Idrus dengan menyebut kata itu. Sangat tidak sopan. Nah, seperti ini, saudaraku, apakah ini membela pribumi? Apakah tidak tambah menjatuhkan pribumi? Kita ini berterima kasih kepada ulama-ulama besar. Harusnya kita mendukung perjuangan dari Guru Tua. Kita mendukung, kalau kita umat Islam, kita akan bangga bahwa ternyata Guru Tua yang termasuk panutan saudara-saudara kita di Indonesia Timur itu dijadikan sebagai pahlawan. Coba bayangkan, ini nalar yang bagaimana kalau jenengan dalam hal ini mengatakan bahwa mereka mengatasnamakan pribumi. Apa kita pribumi tidak tersinggung? Tentu saja tersinggung. Apalagi yang digunakan dasar, parahnya ini, yang digunakan dasar untuk menjelek-jelekan Guru Tua, yang biasa di mana Guru Tua fakta mengajarkan tentang Quran, menyebarkan Quran, itu yang digunakannya itu adalah Quran, surat Al-Baqarah ayat 65. Nalar yang bagaimana seorang yang menyebarkan dan mengajarkan Quran, menyebarkan agama Islam, membuat umat yang ada di Indonesia Timur itu akidahnya benar, lurus dan sebagainya, terus
dijelek-jelekan dengan Quran. Kalau kita mengatakan itu baik, yaitu si Imaduddin, Fuad Pleret, HM Subbakan, Rifki Zulkarnain, ataupun Fakih Hadiningrat orang baik, itu nalar apa? Nalarnya di mana untuk di situ? Coba tanyakan. Saya mau jawab dari mereka, apa yang telah guru tua rugikan pada mereka? Apa yang telah membuat mereka begitu benci kepada guru tua? Tanyakan kepada Fuad Pleret, ayo tanyakan kepada HM Subhan, ayo tanyakan kepada Rifki Zulkarnain, ayo tanyakan kepada Fakih Hadiningrat, apa yang membuat kamu membahas masalah guru tua dengan menjelek-jelekannya? Bahkan kamu tidak meluruskan ketika guru tua disebut dengan kata-kata hewan. Bahkan kamu kalian seolah-olah mengiyakan. Coba tanyakan kepada mereka, apa yang telah diperbuat oleh guru tua terhadap mereka. Kalau hanya karena mohon maaf, karena gelar pahlawan, sungguh demi Allah saya berkeyakinan, demi Allah, demi Rasulullah, saya berkeyakinan guru tua tidak butuh itu. Dan guru tua ketika datang ke Indonesia Timur, ketika datang kembali, orang tuanya asli orang Bugis, ibunya asli orang Bugis. Ketika kembali ke Indonesia, niatnya saya yakin hanya untuk dakwah. Tidak ada lain. Tidak pengen nanti guru tua saya akan disebut pahlawan, saya akan sebut. Dan insya Allah keluarganya pun tidak peduli mau dikasih gelar pahlawan atau tidak, itu nomor 27. Tidak, saya yakin tidak terlintas dalam benak itu. Khusus kepada guru tua tidak akan terlintas itu. Kalau mereka tidak setuju dengan gelar pahlawan, kenapa mereka tidak melakukan tabayun? Kalau mereka mengatakan Islam, kalau mengatakan atas nama agama, kalau mengatasnamakan Quran, apakah tidak jahat empat orang ini? Apa sebutan yang layak kepada Fuad, HM Subbakan, Rifki Zulkarnain, juga Fakih Hadiningrat atas percakapannya di podcast itu kepada guru tua? Apa sebutan yang layak? Di mana kata-kata mereka membela pribumi? Bagi saya mereka adalah orang-orang biadab. Bagi saya orang-orang yang tidak beradab mereka. Memakai Quran lagi. Mohon maaf ini. Memakai Quran, sedih saya. Ya Allah, sampai sekarang hati saya itu masih. Saya terus terang sampai sekarang pun saya tidak akan ikhlas. Saya bukan orang agama, ilmu saya sedikit. Ilmu agama saya sedikit tipis ya. Kemungkinan saya hanya saya menjalankannya hanya pada sholat 5 waktu, lantas saya baca Quran, atau saya puasa, zakat, haji, alhamdulillah sudah menjalankan haji. Di luar itu, mohon maaf, saya tidak berani. Saya bukan ahli agama. Tapi ketika Quran dibuat menistakan, sungguh saya sangat-sangat sakit hati saya. Coba bayangkan, sebutan apa yang pantas? Kalau sampai tetap mengatakan bahwa itu membela pribumi, katakanlah mereka orang baik. Baiknya di mana? Orang memakai Quran. Sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang dibawanya adalah rahmat bagi alam semesta. Petunjuk untuk kita saling berkasih sayang, petunjuk untuk kita menjalankan ukhuwah Islamiyah, bukan memecah belah. Kalau ada tesis, disertasi atau disertasi sekalipun yang membuat perpecahan, itu bukan tesis, itu bukan disertasi, tapi tesis setan,
disertasi setan. Saya katakan tesis dan disertasi setan. Kalau sampai itu memecah belah umat, memecah belah ukhuwah, memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, bahkan membahayakan negara. Itu bukan hubul batal minal iman. Mohon maaf. Sekali lagi saya katakan, jauhi pikiran kalian bahwa orang itu layak untuk jadi panutan. Yang namanya Imaduddin Fuad Pleret, ya kan? Siapapun yang membela, jauh-jauh. Walaupun dia mantan ketua PBNU, walaupun dia mantan ketua PBNU, jauhi sudah. Karena dia mendukung perpecahan umat. Tesis itu bukan tesis, tapi buku setan. Kalaupun dikatakan tesis, itu adalah tesis setan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kata-kata saya agak keras, tapi yang jelas insya Allah ini keluar dari hati lubuk saya yang dalam, dan ini yang saya ketahui tentang Rasulullah SAW, dan ini yang ketahui tentang Al-Quran, dan ini yang saya ketahui petunjuk dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW dan Al-Quran datang ke dunia, dihadirkan oleh Allah ke dunia, Rasulullah dilahirkan ke dunia, dan Al-Quran diturunkan ke dunia, satu sebagai petunjuk dan rahmat bagi alam semesta. Demikian dari saya, Cecep Muhammad Yasin, Fisabil Haq, Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sisihkan sebagian rezeki kita untuk rakyat Palestina. Palestina adalah bagian kita. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.